Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai bentuk aljabar. Nah, materi ini itu dibahas di kelas 7 SMP ataupun MTS. Pada materi kali ini, yang akan dibahas itu ada dua. Yang pertama ada unsur-unsur bentuk aljabar, dan yang kedua ada operasi hitung aljabar. Sebelum kita bahas dua pembahasan yang sudah aku sebutkan tadi, kita harus tahu dulu nih, bentuk aljabar itu apa sih? Bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya itu memuat huruf-huruf. Nah, si huruf-huruf ini itu mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya gitu. Nah, dalam suatu bentuk aljabar ini terdapat unsur-unsur aljabar. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Nah, unsur-unsur aljabar ini meliputi variabel, kemudian konstanta, koefisien, dan juga suku. Nah, yang pertama itu ada variabel. Nah, variabel ini adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, dan variabel ini juga biasa disebut dengan peubah gitu. Dan biasanya variabel ini dilambangkan dengan huruf-huruf kecil, misalnya itu huruf A kecil, B kecil, C kecil, dan sampai Z kecil. Nah, di sini ada contoh 7x dikurangi Y dikurangi 8. Nah, pada contoh ini variabelnya itu adalah X dan Y. Nah, X dan Y ini belum memiliki nilai yang jelas dan juga menggunakan huruf kecil ya. Nah, selanjutnya ada konstanta. Konstanta ini adalah suatu nilai, yaitu nilai tetap dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan gitu dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta ini berupa bilangan, bukan huruf seperti variabel. Di sini ada contoh 2x kuadrat ditambah 3xy dikurangi x ditambah y ditambah 9. Nah, pada contoh ini konstantanya itu adalah 9 karena 9 ini berupa bilangan dan tidak memuat suatu variabel. Nah, selanjutnya ada koefisien. Koefisien ini adalah suatu bilangan yang terletak di depan suatu variabel. Nah, di sini ada contoh 5x kuadrat y ditambah 3x. Nah, yang pertama ada 5. 5 ini merupakan koefisien dari x kuadrat y. Nah, 5 ini kan tepat di depan variabel x kuadrat y ya. Dan ada 3. 3 ini merupakan koefisien dari x. Dan 3 terletak di depan x. Nah, dan yang terakhir ada suku. Nah, suku ini merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada suatu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah ataupun operasi selisih. Nah, suku sendiri itu ada dua, ada suku sejenis dan suku tidak sejenis atau suku tak sejenis. Nah, suku sejenis ini merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Gitu. Di sini ada contoh dari suku sejenis yaitu 5x dan negatif 2x yang memiliki variabel yang sama yaitu variabel x, dan masing-masing dari variabel ini memiliki pangkat yang sama yaitu pangkat 1. Dan contoh yang lainnya itu ada 3a kuadrat dan a kuadrat yang memiliki variabel yang sama yaitu a, dan pangkat dari masing-masing variabelnya juga sama yaitu berpangkat 2. Terus suku tak sejenis. Suku tak sejenis ini merupakan suku yang memiliki variabel dan juga pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Di sini contohnya itu 5x dan negatif 2x kuadrat. Nah, di sini tentu berbeda ya karena 5x di sini pangkat variabelnya itu berpangkat 1, sedangkan untuk negatif 2x kuadrat variabelnya itu berpangkat 2 gitu. Dan untuk contoh yang kedua itu ada 3a kuadrat dan a pangkat 3. Jelas berbeda ya. Yang pertama itu berpangkat 2 dan yang kedua berpangkat 3, variabelnya berbeda. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu tentang operasi hitung bentuk aljabar. Nah, di dalam bentuk aljabar ini terdapat 4 operasi hitung. Yang pertama itu penjumlahan bentuk aljabar, kedua pengurangan bentuk aljabar, ketiga perkalian bentuk aljabar, dan yang keempat pembagian bentuk aljabar. Kita bahas dulu tentang penjumlahan bentuk aljabar. Nah, di sini diberi contoh Firman memiliki sebuah kantong berisi kelereng. Kemudian ia diberi sebuah kantong lagi oleh Nanda. Berapa kantong kelereng yang dimiliki Firman? Nah, tadi kan Firman memiliki sebuah kantong berisi kelereng. Nah, kita misalkan
satu kantong berisi kelereng itu dengan X. Kemudian ditambah satu kantong, dan kantong tersebut kita misalkan lagi dengan X karena sama ya, yaitu kantong berisi kelereng. Berarti kantong yang dimiliki oleh Firman sekarang adalah 2 kantong kan? Berarti sama dengan 2X. Di Firman itu sekarang memiliki 2 kantong kelereng. Kalau dalam bentuk aljabarnya, tadi kan si satu kantong kalungnya itu dimisalkan dengan X, berarti X ditambah X sama dengan 2X. Nah, ada contoh lagi, Nanda memiliki 2 buah toples permen, sedangkan Firman memiliki 3 buah kantong kelereng. Berapa banyak permen dan kelereng jika toples dan kantong mereka digabungkan? Nah, Nanda itu kan memiliki 2 buah toples permen. Kita misalkan toples permen itu dengan Y. Karena ada 2 buah toples permen, maka menjadi 2Y. Kemudian digabungkan berarti ditambah dengan 3 kantong kelereng milik Firman. Kita misalkan kantong kelereng itu dengan X. Karena ada 3 kantong kelereng, maka menjadi 3X. Berarti jumlahnya itu, banyaknya itu tetap ada 2 buah toples permen dan 3 kantong kelereng. Karena hal ini berbeda ya, yang satu permen dan yang kedua kelereng. Berarti ke bentuk aljabarnya juga tetap, yaitu 2Y ditambah 3X. Jadi 2 buah toples permen ditambah dengan 3 kantong kelereng itu sama dengan 2 buah toples permen ditambah 3 kantong kelereng. Kalau di dalam bentuk aljabarnya menjadi 2Y ditambah 3X sama dengan 2Y ditambah 3X. Nah, pada kedua contoh yang tadi, kita mendapati bahwa penjumlahan aljabar ini hanya berlaku pada suku yang sejenis. Nah, di sini ada soal. Yang pertama itu ada 4A ditambah 7A. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan sifat distributif. Di sini kan variabelnya sama, yaitu A. Kita keluarkan variabelnya. Jadi yang di dalam kurungnya itu konstantanya, yaitu 4 ditambah 7 dikali dengan A. 4 ditambah 7, 11, dikali dengan A menjadi 11A. Jadi 4A ditambah 7A ini sama dengan 11A. Nah, untuk soal yang kedua, ada 2X ditambah 5X pangkat 3. Nah, kita perhatikan pada pangkat variabelnya. Di sini 2X itu variabelnya berpangkat 1, sedangkan 5X pangkat 3 variabelnya berpangkat 3. Berarti ini termasuk suku yang tidak sejenis. Berarti tidak bisa dioperasikan atau tidak bisa dijumlahkan. Maka hasilnya tetap sama, yaitu 2X ditambah 5X pangkat 3. Untuk soal yang ketiga, ada 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 1. Nah, untuk menjawabnya kita harus perhatikan dulu nih suku-suku yang sejenisnya. Kemudian setelah itu kita kelompokkan suku-suku sejenis tersebut. Nah, di sini kita jawab. Nah, suku yang sejenisnya kita kelompokkan terlebih dahulu, yaitu 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat, kemudian ditambah 3X ditambah 5X, dan ditambah 2 ditambah 1. Kita bisa gunakan sifat distributif. Yang 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat itu menjadi di dalam kurung 2 ditambah 4 dikali X kuadrat, kemudian ditambah yang 3X ditambah 5X itu menjadi 3 ditambah 5 di dalam kurung, kemudian dikali dengan X ditambah 2 ditambah 1. Maka hasilnya 6X kuadrat ditambah 8X ditambah 3. Baik, kita lanjut ke operasi hitung selanjutnya, yaitu pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini ada contoh, Firman memiliki 3 buah kantong berisi kelereng. Kemudian Firman memberikan sebuah kantong kelereng kepada Nanda. Berapakah sisa kantong kelereng yang dimiliki Firman? Nah, di sini Firman itu awalnya memiliki 3 buah kantong berisi kelereng. Nah, kita misalkan kantong berisi kelereng tersebut dengan X, dan ada 3 buah kantong berarti menjadi 3X. Kemudian dikurangi dengan sebuah kantong kelereng karena diberikan kepada Nanda. Dan kita misalkan
menggunakan kantong tersebut dengan X karena sama ya, berisi kelereng. Nah, sisanya berarti 2 kantong kelereng. Jika dibentuk aljabar menjadi 2X, maka dalam bentuk aljabarnya menjadi 3X dikurangi X sama dengan 2X. Nah, dari contoh tersebut kita mendapati bahwa pengurangan aljabar itu hanya berlaku pada suku yang sejenis. Jadi sama ya dengan penjumlahan bentuk aljabar yang hanya berlaku pada suku yang sejenis. Nah, setelah kita mempelajari tentang penjumlahan dan juga pengurangan dalam bentuk aljabar, selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh berikut. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan hasil penjumlahan dari negatif 10Y ditambah 5Y. Kita jawab ya. Nah, di sini kan merupakan suku sejenis karena variabel dan pangkat dari variabelnya sama, yaitu Y pangkat 1. Maka kita bisa gunakan sifat distributif. Si variabelnya yaitu Y-nya kita keluarkan, berarti yang berada di dalam kurung itu adalah koefisiennya, yaitu negatif 10 ditambah dengan 5. Maka negatif 10 ditambah 5 itu sama dengan negatif 5 dikalikan dengan Y, maka hasilnya itu menjadi negatif 5Y. Jadi hasil dari negatif 10Y ditambah 5Y sama dengan negatif 5Y. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, sederhanakanlah dari 3A dikurangi 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurangi 3C. Kita selesaikan. Nah, di sini kita perhatikan suku-suku yang sejenisnya, kemudian kita kelompokkan. Nah, di sini suku-suku yang sejenis itu 3A dengan 6A, kemudian negatif 2B dengan 4B. Dan untuk suku yang terakhir itu negatif 3C. Kita kelompokkan suku-suku yang sama, berarti yang variabelnya A, yaitu 3 dan 6 ya koefisiennya, berarti dalam kurung 3 ditambah 6 tutup kurung dikali dengan variabelnya yaitu A ditambah, nah di sini yang variabelnya B itu negatif 2 dan 6, berarti yang di dalam kurung yaitu negatif 2 ditambah 4 tutup kurung dikali dengan variabelnya yaitu B, kemudian dikurangi dengan 3C. Kita jumlahkan 3 ditambah 6 sama dengan 9 dikalikan dengan A menjadi 9A. Kemudian negatif 2 ditambah 4 yaitu 2, kemudian dikalikan dengan B menjadi 2B dikurangi dengan 3C. Maka hasilnya yaitu 9A ditambah 2B dikurangi 3C. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian dalam bentuk aljabar. Yang pertama yaitu perkalian bentuk aljabar. Nah, di dalam perkalian bentuk aljabar ini terdapat perkalian suku 1 dengan suku 2 dan perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, pada perkalian suku 1 dengan suku 2 ini kita menggunakan hukum distributif, yaitu A dikali dengan dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian untuk pengurangannya, A dalam kurung B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A dikali C. Nah, di sini ada contoh soal. Contohnya yaitu yang pertama, 4 dikali dalam kurung X ditambah 3 itu sama dengan 4 dikali X ditambah 4 dikali 3. 4 dikali X yaitu 4X dan 4 dikali 3 yaitu 12. Jadi hasilnya yaitu 4X ditambah 12. Untuk contoh yang kedua, negatif 3 dikali dalam kurung 2X dikurangi 8 sama dengan, berarti negatif 3 dikali dengan 2X ditambah negatif 3 dikali dengan negatif 8. Hasilnya negatif 3 dikali 2X adalah negatif 6X, kemudian negatif 3 dikali negatif 8 hasilnya 24. Jadi hasilnya yaitu adalah negatif 6X ditambah 24. Kemudian
Kemudian untuk perkalian suku 2 dengan suku 2, kita bisa menggunakan metode emotikon senyum dan juga metode pemisahan. Nah, untuk metode emotikon senyum, contohnya itu dalam kurung X ditambah 3 tutup kurung dikali dalam kurung X dikurangi 7 tutup kurung. Nah, kita kalikan X dikali dengan X, kemudian ditambah X dikali dengan negatif 7, ditambah 3 dikali X, kemudian ditambah 3 dikali dengan negatif 7. Hasilnya, X dikali X itu X kuadrat, kemudian ditambah X dikali negatif 7 itu adalah negatif 7X, kemudian 3 dikali X itu sama dengan 3X, dan 3 dikali negatif 7 itu adalah negatif 21. Jadi hasilnya itu adalah X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 21. Jadi metode emotikon senyum ini adalah depan-depan, kemudian depan-belakang, kemudian belakang-depan, dan juga belakang-belakang gitu. Kemudian untuk metode pemisahan itu, jadi misal dalam kurung A ditambah B dikali dengan dalam kurung C ditambah D sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung dikali C ditambah dalam kurung A ditambah B dikali dengan D sama dengan A dikali C ditambah B dikali C ditambah A dikali D ditambah B dikali D. Hasilnya itu adalah AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Nah, kemudian pembagian dalam bentuk aljabar ini kita bisa menyelesaikannya dengan aturan perpangkatan bilangan ataupun dengan menentukan FPB. Nah, contoh dari aturan perpangkatan bilangan ini misalnya 6PQ pangkat 3 ditambah 4P pangkat 4Q dibagi dengan 2PQ. 6PQ pangkat 3 ditambah 4P pangkat 4Q per 2PQ. Kita pisahkan menjadi 6PQ pangkat 3 per 2PQ ditambah 4P pangkat 4Q per 2PQ. Nah, di sini kita uraikan terlebih dahulu yang 6PQ pangkat 3 per 2PQ. Nah, koefisiennya kita pisahkan yaitu 6 per 2 dikali dengan P. P di sini berarti P pangkat 1 dikurangi 1 karena P yang di pembilang itu kan pangkat 1, kemudian untuk P di penyebutnya juga pangkat 1. Maka untuk pembagian dalam bentuk aljabar ini jadi P pangkat 1 dikurangi 1. Pangkat yang di pembilang dikurangi dengan pangkat yang di penyebut. Kemudian Q di sini di pembilangnya itu pangkatnya 3, di penyebutnya pangkatnya 1, berarti menjadi Q pangkat 3 dikurangi 1. Ditambah, nah yang 4P pangkat 4Q per 2PQ kita uraikan, koefisiennya kita pisahkan yaitu 4 per 2 dikali dengan P. P di pembilangnya itu berpangkat 4, sedangkan di penyebutnya berpangkat 1. Jadi P pangkat 4 dikurangi 1 dikali dengan Q pangkat 1 dikurangi 1 karena di pembilang dan di penyebutnya sama-sama berpangkat 1. Kemudian kita operasikan 6 dibagi 2, 3, kemudian dikali P pangkat 1 dikurangi 1 menjadi P pangkat 0, kemudian dikali Q pangkat 3 dikurangi 1 menjadi Q pangkat 2, ditambah 4 per 2 yaitu 2 dikali dengan P pangkat 4 dikurangi 1 menjadi P pangkat 3 dikali Q pangkat 1 dikurangi 1 menjadi Q pangkat 0. Nah, sama dengan 3 dikali P pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Kemudian dikali Q pangkat 2 ditambah 2 dikali P pangkat 3 dikali dengan 1 karena Q pangkat 0 itu sama dengan 1. Sama dengan, maka hasilnya itu adalah 3P kuadrat ditambah 2P pangkat 3. Kita bandingkan contoh soal tersebut dengan menentukan FPB. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kita cari FPB dari setiap sukunya, yaitu kita cari FPB dari 6PQ pangkat 3, kemudian FPB dari 4P pangkat 4Q, kemudian kita cari FPB dari 2PQ. Nah, untuk 6PQ pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 3 dikali P dikali Q pangkat 3. Nah, kemudian untuk 4P pangkat 4Q itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali P pangkat 4 dikali Q. Kemudian untuk 2PQ itu sama dengan 2 dikali P dikali Q. Kita lihat FPB dari 6PQ pangkat 3, kemudian dari 4P pangkat 4Q dan juga 2PQ adalah dengan mengalihkan faktor yang sama dan pangkat terkecil, yaitu 2 dikali P dikali Q. Jadi FPB-nya itu adalah 2PQ. 6PQ pangkat 3 ditambah 4P pangkat 4Q per 2PQ sama dengan 2PQ dikali 3Q pangkat 2 ditambah 2PQ dikali 2P pangkat 3 per 2PQ sama dengan 3Q pangkat 2 ditambah 2P pangkat 3. Nah, hasilnya sama dengan menggunakan aturan perpangkatan bilangan. Nah, mungkin pembahasan mengenai materi bentuk aljabar itu sampai sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.